Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 7 dengan anggota Sri Baryani, Arliana, saya sendiri Asmawati Wanajila, dan Wahyuni Ardila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami yang berjudul Peramalan Potensial Domestik dan Internasional Wabah 2019 nCoV yang berasal dari Wuhan, Cina dengan studi pemodelan. Langsung saja untuk bagian pertama, yaitu ringkasan. Latar belakang, sejak 31 Desember 2019, kota Wuhan di Cina telah melaporkan wabah pneumonia atipikal yang disebabkan oleh novel coronavirus. Kasus ini telah diekspor ke kota-kota Cina lainnya, internasional, dan mengancam memicu adanya wabah global. Peneliti memperkirakan ukuran epidemi di Wuhan berdasarkan jumlah kasus yang diekspor dan tingkat resiko epidemi pada kesehatan masyarakat. Data dan metode peneliti menggunakan data dari 31 Desember sampai 28 Januari tentang jumlah kasus yang diekspor dari Wuhan secara internasional. Peneliti memperkirakan penyebaran nasional dan global serta memperhitungkan efek karantina seluruh metropolitan Wuhan dan kota-kota sekitarnya. Peneliti juga menggunakan data penerbangan bulanan dan data tentang mobilitas manusia di lebih 300 kota di Cina. Perkiraan interval serial didasarkan pada studi sebelumnya tentang coronavirus sindrom pernafasan akut. Jumlah reproduksi dasar diperkirakan menggunakan metode Markov-Chain, Monte Carlo, dan disajikan menggunakan mean posterior dan interval kredibelnya. Pada temuannya, peneliti memperkirakan bahwa jumlah reproduksi dasar untuk 2019 nCoV adalah 2,68 dan 75.815 individu telah terinfeksi di Wuhan per 25 Januari 2020. Waktu penggadaan epidemi adalah 6,4 hari. Peneliti memperkirakan bahwa dalam pendataan baseline di mana kota Chongqing, Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen telah mengimpor 161, 113, 98, 111, dan 80 infeksi dari Wuhan. Penularan 2019 nCoV serupa di mana-mana di dalam negeri dari waktu ke waktu, peneliti menyimpulkan bahwa epidemi sudah tumbuh secara eksponensial di beberapa kota besar Cina dengan jeda waktu wabah di sekitar virus Wuhan yaitu 1 sampai dengan 2 minggu. Baiklah, pada bagian pengantar, di sini ada Wuhan, yang mana Wuhan itu sendiri merupakan ibu kota provinsi Hubei di Cina, yang sedang memiliki wabah pneumonia aptikal yang disebabkan oleh virus corona baru 2019 nCoV ini. Kemudian untuk kasus yang terkonfirmasi itu pada tanggal 29 Januari 2020, tepatnya pukul 11 waktu Hong Kong, ada 5.993 kasus terinfeksi yang dikonfirmasi di Cina daratan, termasuk 132 kematian. Kemudian pada 28 Januari 2020, tepatnya pukul 18.30 waktu Hong Kong, dikonfirmasi telah ada 78 kasus penyebaran dari Wuhan ke daerah di luar Cina daratan. Kemudian pada poin pencegahan dan pengendalian, Komisi Kesehatan Nasional di Cina telah mengembangkan sistem definisi kasus untuk memfasilitasi klasifikasi pasien. Kemudian pemerintah Cina juga secara bertahap menerapkan karantina metropolitan di seluruh Wuhan dan beberapa kota terdekat sejak tanggal 23 sampai 24 Januari 2020. Kemudian pemerintah juga melakukan pengecekan suhu untuk si individu di ruang publik. Kasus serupa juga sempat terjadi, yaitu virus corona sindrom pernapasan akut parah atau yang biasa disebut SARS-CoV pada tahun 2002 yang menyebar ke 37 negara. Kemudian ada virus corona sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS-CoV yang terjadi pada 2012 yang menyebar ke 27 negara. Nah, pokok bahasan dari jurnal ini adalah yang pertama memberikan gambaran tentang ukuran kemungkinan epidemi. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan perjalanan penyebaran di dalam negeri maupun internasional. Sedangkan yang ketiga, memperhitungkan potensi dampaknya. Next. Baiklah, dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu
peneliti menyimpulkan nomor reproduksi dasar 2019 novel coronavirus dan ukuran wabah di Wuhan dari tanggal 1 Desember 2019 hingga 25 Januari 2020 berdasarkan jumlah kasus yang diekspor dari Wuhan ke kota-kota di luar Cina daratan. Kemudian, peneliti memperkirakan jumlah kasus yang telah diekspor dari Wuhan ke kota-kota lain di Cina daratan. Selanjutnya yang ketiga, peneliti memperkirakan penyebaran 2019 novel coronavirus di dalam dan di luar daratan Tiongkok dengan memperhitungkan karantina wilayah Greater Wuhan yang dilaksanakan sejak tanggal 23 sampai 24 Januari 2020 dan intervensi kesehatan masyarakat lainnya. Kemudian asumsi yang terakhir yaitu peneliti menggunakan model SEIR untuk mensimulasikan epidemi Wuhan sejak bulan Desember 2019 dengan perkiraan angka reproduksi dasar. Kemudian untuk sumber datanya, di sini Wuhan merupakan pusat transportasi udara dan kereta api utama di Cina Tengah. Pada gambar 1 yaitu resiko penyebaran di luar Wuhan, kemudian pada poin A di sini merupakan grafik dari jumlah kasus terkonfirmasi kumulatif 2019 novel coronavirus per tanggal 28 Januari 2020. Di mana dapat kita lihat sini, ini merupakan jumlah kasus terkonfirmasi di kota Wuhan, kemudian yang ini merupakan jumlah kasus di kota-kota di Cina, dan untuk yang ini merupakan kasus di luar Cina. Peneliti memperkirakan jumlah pelancong keluar harian dari Wuhan dari 3 sumber, yaitu yang pertama, jumlah bulanan pemesanan penerbangan global ke Wuhan untuk Januari dan Februari 2019 dari Official Aviation Guide atau OAG. Kemudian data yang kedua yaitu jumlah harian penumpang domestik dari 6 Januari hingga 7 Maret 2019 melalui sarana transportasi yang dicatat oleh database Shenzhen China, dan data yang ketiga yaitu jumlah penumpang domestik pada Desember 2019 dari dan ke Wuhan selama Chunyun 2020 oleh Biro Manajemen Transportasi Kota Wuhan dan siaran pers. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel jumlah penumpang yang berasal dari Wuhan ke kota-kota di luar Cina seperti Bangkok, Hong Kong, dan lainnya. Nah, ini merupakan jumlah penumpang bulan pada 2019 untuk setiap kota-kota di luar Cina. Selanjutnya, di mana untuk mengetahui laju perubahan jumlah individu yang rentan pada saat T dapat kita peroleh dengan rumus negatif ST per N dikalikan dengan R0 per DI dikali IT ditambah ZT ditambah LIW ditambah LCW dikurang LWI per N ditambah LWC per N dikalikan dengan ST. Selanjutnya untuk laju perubahan jumlah individu yang rentan yang terpapar yaitu ST per N dikalikan dengan R0 per DI dikali IT ditambah ZT dikurang ET per DE dikurang LWI per N ditambah LWC per N dikalikan dengan ET. Kemudian untuk laju perubahan jumlah individu yang terinfeksi pada saat T yaitu ET per DE dikurang IT per DI dikurang LWI per N ditambah LWC per N dikalikan dengan IT. Di mana S yaitu rentan, E terpapar, I terinfeksi, R pulih, R0 merupakan bilangan reproduksi dasar, kemudian DI adalah lama infeksi, DE lama inkubasi, LIW jumlah wisatawan internasional yang keluar dari Wuhan, kemudian LWI yaitu jumlah wisatawan internasional yang masuk ke Wuhan, LCW yaitu jumlah wisatawan domestik yang keluar ke Wuhan, lalu LWC jumlah wisatawan internasional domestik yang masuk ke Wuhan. Yang terakhir yaitu Z yaitu zonasi atau penularan hewan ke manusia atau sebaliknya. Baik, untuk hasil dan pembahasan, peneliti memperkirakan bahwa sudah adanya 75.815 individu yang telah terinfeksi di Wuhan per 25 Januari 2020. Dengan adanya pengurangan aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebesar 50%, ini mempunyai efek baik untuk penurunan epidemi yang terjadi di kota Wuhan. Dan diperkirakan juga epidemi di kota Wuhan ini akan mencapai puncak pada April 2020 apabila tidak adanya penurunan kasus yang terjadi.
Baik, pada gambar 3 ini merupakan grafik distribusi posterior dari perkiraan angka reproduksi dasar dan perkiraan ukuran wabah di Wuhan. Jadi ini peneliti telah merangkumnya dalam grafik reproduksi dasar R0, yang mana grafik berwarna biru ini merupakan base case atau wabah dasar atau kasus dasar. Dan grafik merah ini merupakan 50% tingkat dari penyebab wabah itu terjadi, dan grafik hijau itu merupakan 100% dari penyebab dari wabah itu terjadi. Pada grafik pertama ini merupakan basic reproductive number atau angka reproduksi dasar, bisa dilihat. Dan yang grafik kedua ini merupakan of case atau angka kasusnya. Bisa dilihat bahwa Higher genetiknya itu jauh lebih tinggi. Dan yang grafik ketiga yaitu number of infection atau angka dari yang terinfeksi. Sehingga pada alur baseline peneliti ini memperkirakan bahwa perkiraan angka reproduksi dasarnya itu sebesar 2,68 dengan waktu penggadaan epideminya yaitu 6,4 hari. Untuk perkiraan jumlah kasus penyebaran dari Wuhan, bisa dilihat pada gambar 4, menjelaskan mengenai perkiraan jumlah kasus ekspor ke kota-kota di Cina dari Wuhan. Ini peneliti memperkirakan bahwa kota Chongqing, Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen itu telah terimpor masing-masingnya 461, 113, 98, 111, dan 80 individu yang telah terinfeksi. Sama untuk pada grafik sebelumnya, grafik 3, untuk base case, Higher zoonotic dan 100% Higher zoonoticnya. Gambar 5, mengenai peramalan epidemi Wuhan dan 5 kota lain yang ada di Cina berdasarkan perbedaan alur transmisi di antar kota. Ini menunjukkan bahwa gambar 5 ini menunjukkan grafik epidemi untuk Wuhan, Chongqing, Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen dengan angka reproduksi dasarnya sebesar 2,68 dengan asumsi 0%, 25%, atau 50% untuk penurunan penyebaran di seluruh kota. Bersamaan dengan 0% atau 50% penyebaran antar kota setelah Wuhan melakukan karantina pada 23 Januari 2020. Di sini pada grafik 1 daily incidence bisa dilihat bahwa 0% transmissibility, penurunan transmissibility, sehingga tidak adanya penurunan mobility. Grafik kedua itu karena adanya 25% penurunan transmissibility sehingga tidak adanya penurunan mobility. Ini berlaku juga untuk grafik-grafik seterusnya. Baiklah, untuk poin diskusi kali ini terdapat beberapa poin penting berdasarkan jurnal yang telah dilakukan. Yang pertama, menyatakan bahwasanya peramalan itu sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian kesehatan masyarakat di dalam negeri maupun internasional. Kemudian, peneliti telah memperkirakan ukuran wabah 2019 nCoV di kota Wuhan dan kemungkinan penyebarannya di kota-kota lain di dalam negeri. Kemudian pada poin yang ketiga, bahwasanya coronavirus ini juga bisa menjadi epidemi global jika tidak adanya mitigasi seperti halnya SARS, MERS, atau pandemi influenza. Kemudian teknik pemodelan yang dilakukan juga sangat mirip dengan penelitian lain yang bekerja menuju tujuan yang sama. Poin selanjutnya yaitu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kemudian, mengidentifikasi dan menghilangkan sumber zoonosis tetap merupakan tugas penting untuk mencegah peristiwa penularan hewan ke manusia yang baru. Poin yang terakhir yaitu platform vaksin harus dipercepat. Kemudian dari kami,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.